Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam para sahabat-sahabat hunter dimanapun anda berada. Semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini harus diklarifikasi ya sobat bediler. Sebelumnya saya minta maaf ya sobat bediler atas ketidaknyamannya di video yang saya upload sebelumnya. Ini harus diklarifikasi ya sobat bediler ya. Di video sebelumnya yang saya upload tentang hammer debouncer atau bouncing, saya melihat di kolom komentar sangat negatif tanggapannya. Sebenarnya saya hanya memberikan referensi bagi para sobat bediler, bukan untuk seolah-olah saya itu sok tahu tentang konstruksi hammer tersebut. Enggak ya sobat bediler, enggak. Kalau masalah chamber itu rusak, itu karena belum saya kasih bahan stainless di depan sininya gitu. Belum saya kasih stainless gitu loh. Jadi sebenarnya hammer ini copy die state yang sebelum-sebelumnya saya upload. Jadi para sobat bediler jangan beranggapan saya ini bertujuan atau bermaksud merusak chamber tersebut. Tidak ada niatan seperti itu ya sobat bediler. Saya nggak ada niatan seperti itu. Itu ya pokoknya renungkanlah. Kalau masalah chambernya itu jeblok yang cepat rusak, ya udah tinggal kita kasih stainless di depannya sini. Udah beres itu di depan sini. Aman. Jadi nggak ada penokokan itu nokok ke stainlessnya gitu loh. Jadi jangan beranggapan saya itu mau merusak chamber, enggak. Saya hanya memberikan referensi gitu ya. Ini harus diklarifikasi nih para sobat bediler nih. Oke, kita langsung aja ya sobat bediler ya. Nah, hammer debouncer versi Indonesia ini versi Sniper Magnum ya sobat bediler ya sebenarnya. Oke, kita langsung aja nih. Kita jalankan dulu kinerjanya ya sobat bediler. Nah, begitu seat lever ini ditarik, di sini kan ada pennya ke bawah. Di sini ada baut ya ke bawah ya sobat bediler, maka ini baut ini nyangkut ke belakang untuk kita tarik. Nah, berjalan sampai triggernya sudah aktif. Nah seperti itu. Nah, kita masukkan pelurunya. Nah, oke. Setelah itu nah ini yang saya jelasin ya sobat bediler ya. Ini begini ya sobat bediler. Begitu trigger ini diaktifkan, udah kita tarik, udah jadi ini, udah istilahnya udah aktif lah gitulah kita bilang. Maka yang terjadi di sini kan per ini kan sudah tertekan, udah ketarik gitu, karena udah diganjel sama trigger ini, dongkraknya ini gitu. Maka yang terjadi ini pennya ini tidak nyatu sama hammernya. Nah gitu, tidak nyatu ya, tidak nyatu. Terus kita aktifkan triggernya, maka yang terjadi, nah kenapa ini terjadi, pennya ini tidak sampai ke tepaan hammer yang di depan. Kenapa ini tidak terjadi? Karena di sini ada baut betinanya, dan ini pennya kita bikin di tukang bubut lah yang pastinya ya sobat bediler. Ini drat. Nah, ini harus ada drat di sini, makanya ini terkunci. Maka yang terjadi, hammer ini akan melompat ke depan karena ada tekanan dorongan dari per ini seperti ini. Nah, maka yang dipukul hammer tidak akan mungkin terjadi sampai 2 kali. Itulah para sobat bediler gitu ya. Ini hanya memberikan contoh aja nih ya saya sobat bediler ya, bukan saya ini sok tahu, enggak. Kalau kita memakai hammer yang sebelum-sebelumnya saya upload ya seperti ini sama. Nah, ini sama. Ini akan tertimbul 2 kali. Nah gitu. Maaf, ini agak macet ya sebenarnya, soalnya VGA-nya harus tinggi nih sobat bediler. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah kira-kira. Yang sebelum-sebelumnya udah saya upload sih sebelum-sebelumnya. Ini hammer versi
Indonesia ya sobat bediler ya, bukan versi orang barat, enggak. Ini udah secara pemikiran kita sendiri gitu loh. Sniper Magnum lah kita bilang. Nah, kita terangkan yang hammer yang versi non boncing. Nah, ketika ini sudah ditarik, keadaannya ini ketika ini ditarik pennya seperti ini ditarik ke belakang, maka yang terjadi, nah seperti itu. Ini didorong, mimisnya terdorong. Setelah itu kita aktifkan triggernya, maka yang terjadi ini akan memukul 2 kali. Kenapa ini terjadi memukul 2 kali? Karena pernya di sini ini sangat tekanannya kuat, sebenarnya di sini lemah. Sebenarnya kalau ini yang ada pun hanya boros sobat bediler. Kalau kita tidak memakai ukuran gitu loh. Sebenarnya sih saya bilang kurang oke ya sobat bediler ya. Kalau pakai ini ada bisa diakalin. Ini kayak mana caranya supaya tidak terjadi 2 kali hantaman seperti ini? Kayak mana caranya? Nah, yang caranya, maka di sini sobat bediler ya. Ini perdekatlah langkah hammer ke depan antara jarak pemukul ke pentil valve-nya. Jadi kalau saya sendiri pribadi, kalau kita versi hunting ini rahasia saya sobat bediler ya. Versi hunting 8 mili sudah cukup, atau 9 mili, 9 sampai 8 mili itu kalau versi hunting. Kalau versi bench race di perlombaan itu masih kurang dekat, karena ya, angin yang dimuntahkan di sini sangatlah kecil, nggak terlalu besar gitu loh. Ini harus agak dekat kalau bench race. Tapi kalau versi hunting beda lagi ya sobat bediler. Itu harus kita sesuaikan dengan FPS-nya yang kita butuhkan di lapangan. Misalkan kita pakai 13 grain gitu kan. Di sini kita pakai mimis yang 13 grain. Jadi di sini kalau nokoknya cuma 6 sampai 7 mili, ya otomatis pendorong yang di sini ya kurang, angin yang dibutuhkan, karena hammernya di sini sudah langkahnya sangat dekat. Angin yang di sini yang dikeluarkan di sini ya sangat sedikit, karena pukulan hammer yang di sini ini lemah. Maka dia harus 9 mili, 9 atau 8 mili itu ya. Jangan beranggapan kita ini sok pinter ya, enggak. Itu yang saya alamin, itu yang selama saya alamin, yang saya buat gitu loh. Kalau versi hunting, ingat-ingat ya di rumah ya, kalau versi hunting jarak antara pentil valve ini sama hammer ini dia 8 atau sampai 9 mili. 8 mili atau sampai 9 mili itu sudah powernya udah kuat ya sobat bediler. Kalau kita bikin 12 mili di sini ya udah ya seperti ini lagi gitu, akan merentet. Nah, seperti 2 kali seperti ini. Nah, gitu. Itu pun tergantung dari setelan valve-nya juga ya sobat bediler ya. Ini semua ini sama per sama hammer ini semua berhubungan ini. Inilah penentuannya. Ini kelembekan nggak boleh, kekerasan pun nggak boleh. Ini harus benar-benar pas angin yang kita muntahkan dengan versi apa yang kita mau pakai, mimis apa gitu, dengan berat berapa gitu. Misalkan kita pakai yang 13 grain gitu. Ya kita ganti peluru, otomatis di sini harus panjangin lagi langkah hammernya, bukan dipendekin lagi. Tracknya harus agak dipanjangin karena pelurunya udah 13 grain. Misalkan kita pakai 10 grain gitu berat mimisnya gitu. Ya udah di sini harus dipendekin lagi. Jadi gini ya sobat bediler ya. Apa-apa kita mau ganti mimis, misalkan ganti mimis ini gitu. Ya udah. Misalkan yang 10 grain. Ya udah, ini hammernya harus didekatin. Kenapa saya bilang gitu? Karena angin yang dibuntahkan itu tidak akan stabil gitu loh sobat bediler ya. Gitu. Oke ya sobat bediler ya. Gini aja ya sobat bediler ya. Cukup ya sampai sini. Oke.